Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk ke part 2, yaitu mulai nomor 6 sampai nomor 10. Bagi yang sudah memahami part 1, silahkan untuk melanjutkan memahami part 2. Mohon maaf ya, videonya agak panjang. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin di sini, mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam belajar. Oke, saya lanjutkan ke nomor 6. Di sini di materi statistika ya, sudah saya jelaskan di kelas 12. Peserta SNMPTN tahun 2010, jadi di sini bisa, kita 2010 itu naik 10% dibanding tahun lalu. Berarti ada sebelum 2010 berarti tahun 2009 ya. Nah, ini dari 2009 ke 2010 tuh kenaikannya 10%. Oke, terus peserta perempuan naik 20%, berarti P-nya itu naiknya 20%. Terus laki-lakinya itu naiknya yaitu hanya 5%. Jika banyak peserta laki-laki tahun lalu itu berarti 300.000 orang, maka banyak peserta SNMPTN tahun 2010 yang ditanyakan ini ada berapa. Nah, sekarang kita lebih enaknya gini, kita cari yang laki-laki dulu ya. Laki-laki dulu itu ada berapa jumlahnya? Oke, berarti di sini kita lihat bahwa di sebelah sini aja ya. Untuk yang laki-laki itu berarti yang tahun 2009, laki-laki tahun 2009 atau kita sebut sebagai tahun lalu, itu berarti kita punya. Nah, karena dia naik 5%, berarti jadinya ini 105, per 100 dikali 300 gini ya. Bisa kita coret-coret. Di sini berarti ada ya ini 3, berarti 315 orang. Nah, sedangkan untuk yang perempuan P yang tahun 2009 itu kan berarti dia naiknya 20%. Berarti yang tahun 2010 itu ini yang 2010 ya, berarti ya 2010. Ini juga yang 2010. Berarti yang ini 120 karena naiknya 20%, berarti kali 300. Kok 300? Ya, sorry bukan 300 tapi sebentar saya hapus dulu. Ya. Nah, berarti kalau laki-lakinya itu 315 orang, berarti di sini kita misalkan jadi apa? Jadi nah, misalkan kita belum memisalkan ya di sini ya. Misalkan peserta tahun 2009 itu kita misalkan yaitu sebagai misalkan X di sini ya. Berarti di sini X min 315 gini ya. Jadinya kalau kita sederhanakan yaitu ya 120x kok min 300 ya kan tahun yang ini kan 2010 ya, ini yang kita maksud yang tahun 2019, berarti ya 120x min ya, berarti ini berapa? 300 dikali berarti 100, saya tulis dulu ya, 100 dikali 300. Berarti ini 3, jadinya 120x min 360 gitu. Nah, sekarang kalau total peserta totalnya itu berarti di tahun 2010 kenaikannya 10% ya kan nih, 10%. Berarti totalnya itu artinya sama dengan 315 ini yang putra ditambah yang putri 120x min 360
totalnya sama dengan kan kenaikannya 110%. Nah, berarti 110 per 100 dikali X. Kenapa dikali X? Karena X itu kan peserta di tahun 2009, kan kenaikannya 10%. Paham ya sampai sini ya? Oke, jadinya ini bisa kita operasikan 120X ini ya. Oke, min 110X di sini ya. Nah, ini saya kalikan 100 ya. Saya kalikan 100, maka kita peroleh di sini sama dengan 36.000 dikurangi 31.500 ya. Berarti kita peroleh ya 10X sama dengan ya berapa? 4.500. Jadinya X-nya sama dengan 450. Ini baru peserta yang di tahun 2009. Berarti yang peserta di tahun 2010 itu sama dengan dia kan naik berapa tadi? 10%. Berarti 10%-nya dari 450 kan 45. Jadi yang di tahun 2010 ini 45 tinggal ditambah 450 aja. Berarti sama dengan 95.000 orang. Ya, ini kan karena dalam ribu ya. Iya. Berarti jawabannya yang E. Oke. Bisa dipahami ya. Oke, next kita ke nomor 7 ya. Jika A lebih besar dari 3, ya ini teori ya di sini ya. Di sini A lebih besar dari 5. Oke, berarti terus di sini B-nya kurang dari 3, maka nilai A dan B. Nah, oke, kita cari nilai minimalnya aja, karena kan kalau A lebih besar dari 5 kan berarti nilai yang terbesarnya itu tidak terbatas ya, berarti kita ambil aja 5,1 misalkan ya, yang paling kecil. Terus B-nya itu kurang dari 3, berarti nilai B itu yang paling B kurang dari 3, berarti dia kan nilai terkecilnya tidak terbatas, berarti yang paling besar kan 2,9. Nah, oke, ini nilai A. Oh maaf, ini nggak ada penjelasannya ya apa ya. Oh maaf, berarti ini kita skip aja, tidak usah dikerjakan. Nah, nanti tergantung ini yang ditanyakan apa. Kalau misalkan A min B atau A plus B atau A kali B. Nah, nanti caranya seperti ini. Kalian cari nilai di batas-batas itu. Oke, saya skip ya. Nomor 8. Oke, banyak siswa kelas A. Berarti NA, maaf. Ya. Berarti di sini NA itu sama dengan 30. Terus NB, ini materinya seperti himpunan tapi ini statistika 20. Ini mudah ya insya Allah. Nilai rata-rata ujian matematika kelas A lebih 10 dari kelas B. Berarti apa tuh? Nilai rata-rata tuh kan X bar ya. X bar A itu sama dengan lebih 10 dari kelas B. Berarti X bar ditambah 10. Begini ya. Nah, jika rata-rata nilai ujian matematika gabungan dari kelas A dan kelas B, berarti X bar C ya, atau X bar gabungan adalah 66, maka nilai rata-rata ujian kelas B berarti yang ditanyakan X bar B ya. Masih ingat untuk rumusnya? X bar C itu sama dengan apa? Oke, X bar A dikali NA ditambah X bar B dikali NB per ya NA ditambah NB. Berarti ini ya tinggal kita substitusikan aja ya. X bar A berarti X bar A itu kan udah kita ini ya, jadi X bar B ditambah 10 dikali NA nya itu 30 ditambah X bar B nya itu ya X bar B aja ya karena yang dicari, terus NB nya itu 20 per ini kita langsung aja ya, NA plus NB 50 hasilnya sama dengan 66. Nah,
Ini kita bisa pakai kalkulator ya. Berarti di sini 66 kali 50, 60 kali 5 kan 3000. Oke, berarti 3300 sama dengan 30x bar B ditambah 300 ya, ditambah 20x bar B. Nah, ini bisa kita jadi tambah, ini ke sini jadi 3000 sama dengan kita kurangkan jadinya 10 kok 10 berapa, maaf, 50x bar B. Nah, langsung ya ketemu x bar B sama dengan 3000 dibagi 50, jadi sama dengan 60 ya, 60 berarti jawabannya yang B. Sungguh sangat mudah ya. Oke, lanjut nomor 9 ya. Ini nomor 9 ini requestnya Anissa ya. Nah, soal materi peluang. Jika huruf-huruf B, M, N, P, S, T akan disusun menjadi kata-kata yang diurutkan secara alfabet, maka kata S, B, M, P, T, N akan terletak pada urutan ke ini kita coba ya. Ini ada tulisannya kata N secara alfabet dan ini kata. Nah, diurutkan secara alfabet itu berarti kan di sini ada huruf B, M, N, P, S, T. Ini kan sebenarnya kan udah urut alfabet ya. Nah, berarti kita akan cari, kalau kata itu kan berarti bukan hurufnya yang urutan secara alfabet, tapi kata. Jadi yang pertama kan ada B, M, N, P, S, T. Nah, kita cari dulu kata-kata yang depannya pakai B. Yang B itu ada berapa? Nah, mari kita lihat kayak gini. Itu ada berapa kotak ya? Itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau depannya itu B, berarti yang di sini ada berapa? Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 cara ya. Berarti ini 5, 4, 3, 2, 1. Oh, berarti ada 5 faktorial. Terus yang depannya M. Ya, yang depannya M berarti juga sama, ada 5 faktorial. Terus yang depannya N ada 5 faktorial juga, yang depannya P juga ada 5 faktorial. Nah, ini berarti kan totalnya ada 4 kali 5 faktorial. Nah, ini setelah kita hitung, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, berarti ada 120 ya. 120 kali 4 berarti ada 480 cara. Itu kalau yang depannya baru B, M, N, P. Habis ini kan urutannya S ya. S. Berarti setelah S itu kita urutkan lagi, Nah, kalau yang depannya S, nah berarti kita urutkan lagi nih. S, B, M, N, terus P, T, kan ini. Nah, kan urut abjad ya tadi ya. Nah, terus ada S, B, M, N. Nah ya, kita tukar dulu yang ini. T, P. Terus S, B, M. Nah, terus, nah, Ustazah nggak terlalu yakin sih Nis ini, tapi yang jelas urutannya itu ada setelah 480 plus. Nah, yang di sini coba nanti kamu otak-atik lagi ya di sini. Ini saya belum fix banget gitu jawabannya. Nah, ngurutin ininya itu kenapa SB? Kalau dikunci sih urutan ke 484 ya, artinya setelah ini gitu. Nah, tapi untuk alasannya kenapa, cara ngurutinnya gimana itu kok Ustazah sampai sekarang belum mendapatkan jawaban yang yakin gitu ya. Nah, nanti coba dianalisis sendiri. Intinya mudah-mudahan yang depan ini nanti paham, terus yang di sini nanti ditambah lagi analisisnya seperti apa gitu ya. Tapi jawabannya C. Oke. Nah, kalau dikunci itu
SBM NTP, habis itu SBM PNT, habis itu baru SBM PTN. Nah, ini saya juga kurang tahu kenapa ya. Oke, kita sekarang lanjut ke nomor 10. Ya, ini materi logaritma atau matematika peminatan kelas 10. Nah, coba ini menggunakan sifat log ya. Kita ingat kembali kalau kita ngelihat yang bentuk kayak gini, kita langsung ingat ke sifat log yang bentuknya itu A log B dikali B log C dikali C log D, maka di sini jawabannya adalah A log D, yang kayak seolah-olah ini kayak dicoret gitu loh. Ya, masih ingat ya. Nah, berarti di sini kan bentuknya mirip tuh seperti itu. Nah, berarti gimana caranya kita ngubah ini menjadi seperti ini. Nah, dengan menggunakan aturan atau sifat eksponen, maka di sini bisa kita lihat bahwa itu kan A log, ya saya tulis dulu aja ya, 1/B kuadrat dikali B log 1/C kuadrat, ini kuadrat ya, terus dikali C log 1/A pangkat 3. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa ini berarti kita ubah dengan menggunakan sifat eksponen, berarti ini B pangkat min 2 ya. Terus di sini B log C pangkat min 2 dikali C log A pangkat min 3, seperti ini. Nah, dengan menggunakan sifat logaritma lagi, yaitu sifat yang sifat yang ini A log B pangkat N, maka di sini N-nya bisa pindah ke depan jadi N dikali A log B. Maka di sini, saya pakai hitam lagi. Nah, berarti ini masih bisa jadi min 2 kali A log B dikali min 2 kali B log C dikali min 3 kali C log A. Nah, ini yang ini itu kan bisa dipindah ke depan semua ya. Jadinya min 2 kali min 2 kali min 3. Nah, yang ini berarti tinggal sisanya A log B, B log C, C log A. Nah, sebelah sini, maaf, berantakan. Min 2 kali min 2, 4 kali min 3, min 12 dikali apa sisanya? A log A. Seperti kita tahu bahwa A log A itu hasilnya ya 1, menurut sifat ya. Jadi hasilnya min 12. Ya, jawabannya ada ya, min 12, yaitu berarti B. Ya. Cukup sekian untuk sesi 2, part 2-nya. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk kalian bisa menonton untuk part 3-nya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.